matematika bisa ada di mana aja ya? Kalau di Desa Penglipuran ada nggak ya? Ayo kita lihat. Seperti yang kita ketahui, Desa Penglipuran tentunya berisi dengan kumpulan rumah-rumah tradisional. Nah, kalian tahu nggak sih, karena ini adalah salah satu tempat wisata di Bali, pengurus desa di sini menunjukkan data mengenai keluarga tiap rumahnya loh, yang terdapat di plang nomor rumah. Nah, dari plang tersebut, kita dapat melihat jumlah kakak, jumlah laki-laki dan perempuan, serta total anggotanya. Jadi untuk matematika kali ini, saya akan mencari data untuk mengenai data statistika hubungan kakak dan jumlah keluarga. Di sini ada data. Nah, sekarang saya sedang mencari dan mengkoleksi data mengenai jumlah kakak yang ada di tiap rumahnya dan juga total anggotanya. Ini adalah data-data yang telah dikumpulkan dari 36 rumah, yang kemudian diolah menjadi diagram pencar yang berjudul korelasi jumlah kakak dan jumlah anggota, di mana sumbu X adalah jumlah kartu keluarga, sementara sumbu Y adalah jumlah anggota. Kalau dilihat-lihat, diagramnya berbentuk seperti tanjakan dari kiri ke kanan nggak sih? Nah, ini berarti jumlah kakak dan jumlah anggota keluarga mempunyai hubungan atau korelasi yang positif, di mana jika jumlah kakak ada banyak, maka jumlah anggota pun bertambah. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah kakak sedikit, maka anggotanya pun juga sedikit. Sekilas mungkin kalian melihat bahwa ada beberapa data yang menunjukkan total anggota dalam suatu rumah itu sekitar 20 hingga 30-an orang. Dan dari observasi saya, rata-rata satu rumah di desa ini tidak cukup untuk ditinggali oleh 20-an orang. Tetapi, kenapa ya di datanya menunjukkan anggota sebanyak itu? Nah, dari hasil analisa, bisa diasumsikan bahwa tidak semua anggota yang didatakan tinggal di rumah sekecil itu, di mana beberapa dari mereka telah hidup dengan keluarga kecil masing-masingnya di rumah yang berbeda. Faktor lainnya juga karena desa ini dijadikan sebagai tempat pariwisata. Logikanya, mana ada orang yang ingin tinggal di rumah dengan sedikit privasi, bukan? Oh iya, diagram tadi tentunya dibuat dengan memanfaatkan teknologi seperti laptop atau tab yang proses pembuatannya menggunakan aplikasi atau website Google Sheet maupun Excel. Nah, dengan bantuan teknologi, kita tadi dapat mengidentifikasi jenis hubungan yang mungkin ada antara jumlah kakak dan jumlah anggota. Dan juga, teknologi memudahkan kita dalam membuat diagram pencar loh, di mana tanpa teknologi, kita tadi harus membuat diagram secara manual, tidak dengan beberapa klik saja. Sadar nggak sih kalau diagram sebar ini akan berguna bagi kehidupan kita? Karena kita dapat menghubungkan antara dua variabel yang ada di sekitar kita untuk memecahkan suatu masalah loh. Nah, contohnya nih, dari lingkungan sekitar. Jika kita mengambil data jumlah pohon yang ditanam di suatu desa dan jumlah orang yang terkena gangguan pernafasan, apakah kita dapat melihat hubungan antara dua variabel tersebut? Jawabannya adalah tentu saja. Dan hubungannya pun bisa positif, negatif, maupun tidak berkolerasi, tergantung lagi dengan kondisi dan situasi desa tersebut. Nah, diagram sebar dapat membantu menjawab pertanyaan tadi, yang berguna bagi manusia untuk mengetahui faktor-faktor penyakit pernafasan. Maka dari itu, plot sebar sebenarnya sangat membantu mencapai kesejahteraan masyarakat, walaupun mungkin prosesnya terlihat susah dan memusingkan. Gimana? Menarik bukan? Dahulu kala, orang-orang Bali memanfaatkan alat dan bahan yang didapat dari alam sekitar, dan juga ilmu yang sedikit terbatas untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang berada dalam satu banjar atau area. Nah, alat ini digunakan oleh kelihan banjar atau kepala adat untuk memberikan pengumuman atau tanda-tanda kepada sekelompok orang yang tinggalnya berjauhan. Tinggi balai kulkul bervariasi di tiap desanya, ada yang 1 meter hingga 5 meteran. Karena saking tingginya, balai kulkul biasanya dinaiki melewati tangga. Nah, jika tangga tersebut berbaring diagonal yang membentuk sudut 62 derajat dari tanah, dan jarak tangga dengan balai kulkul adalah 1,5 meter, berapakah panjang tangga tersebut? Untuk mencari jawabannya, pertama kita harus menulis variabel yang diketahui, di mana samping mempunyai panjang 1,5 meter, dan sudut yang diketahui adalah 62 derajat.
Karena kita disuruh mencari miring, maka rumus yang tepat adalah rumus trigonometri menggunakan cos, di mana cos theta sama dengan samping bagi miring. Kemudian kita substitusikan variabel yang telah diketahui, sehingga menjadi cos 62 derajat sama dengan 1,5 dibagi X. Sehingga menjadi 0,47 sama dengan 1,5 dibagi X. Kemudian variabel X akan kita bawa ke depan dan ditukar dengan sudut, sehingga X sama dengan 1,5 dibagi 0,47, yang menghasilkan 3,2 meter. Maka, panjang atau tinggi tangga adalah 3,2 meter. Cukup dengan soal matematikanya, ayo kita balik lagi ke pembahasan tadi. Dulu, orang Bali berkomunikasi lewat balai kulko, namun sekarang kita tak perlu lagi susah-susah membuat balai kulko dan menaiki tangganya hanya untuk berkomunikasi. Karena pada zaman yang serba modern ini, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk menjalani kehidupan. Salah satu yang terpenting adalah interaksi dan komunikasi, di mana kini kita dapat menggunakan internet dan gadget untuk menjalin hubungan lewat komunikasi. Berita bahaya dan peringatan pun bisa didapat dari HP, TV, laptop, jam tangan, dan lainnya. Sepertinya kita sangat beruntung hidup di era ini ya.